Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor zombie dari Uruguay berjudul Virus 32, yang rilis tahun 2022. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya gengs. Mohon dukungannya dari kalian. Kalau sudah, yuk langsung kita mulai. Suatu sore di sebuah rumah susun seorang nenek bernama Miriam, berniat memberi makan burung peliharaannya, namun saat makanan akan diberikan, tiba-tiba kandang tadi sudah kosong, lantas di ruang tamu dia mendapati sang suami yang bernama Simon, dengan mulut berdarah tengah mencengkram burung tersebut. Di luar seorang pria bernama Jeffy bersiap untuk mengantarkan anaknya yang bernama Tata kepada sang ibu, yang juga tinggal di rumah susun itu. Di rumah susun, wanita bernama Iris yang merupakan ibu dari Tata juga tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Tidak lama kemudian rekan sekamar Iris yang bernama Nikki memberitahu kalau Tata datang. Saat Jeffy masuk, Iris menjelaskan bahwa dia mengambil shift jaga malam, sehingga tidak bisa menemani Tata di rumah. Tapi Jeffy berkata dia juga harus menghadapi ujian, lagi pula Iris sudah berjanji untuk menjaga Tata malam itu. Kedua pasangan ini terlihat sangat mesra, namun aneh, mereka tidak tinggal serumah. Akibat hal tadi, terpaksa Iris yang merupakan satpam sebuah gedung olahraga ini membawa Tata ke tempat dia bekerja. Ketika menuruni tangga, Tata sempat bertemu dengan seorang pria yang sangat ketakutan menghindari sesuatu. Bahkan manakala melihat Tata, pria itu pun langsung kabur. Selang beberapa saat, Iris datang mengajak Tata berangkat. Sementara dari sebuah bangunan terlihat lagi beberapa orang yang saling mengejar. Sampai di dekat tempat dia bekerja, Iris meminta Tata bersembunyi di balik sebuah mobil. Kemudian di depan pintu, rekan kerja Iris yang bernama Mario menegur lantaran Iris datang terlambat. Setelah Mario pergi, Iris segera memanggil Tata masuk. Di dalam terdengar berita dari radio, yang mengabarkan bahwa 6 bulan setelah krisis sanitasi, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi ada sebuah penyakit misterius yang bisa menular hanya dengan disentuh orang yang terinfeksi. Namun Iris tidak menghiraukan berita tersebut. Di sini Tata sempat memainkan ceklok, tapi justru menyebabkan lampu merah menyala, lantaran dia tidak memiliki akses. Selanjutnya Iris mengajak Tata ke sebuah lapangan basket. Saat Iris mengeluarkan sejumlah bola basket, Tata menemukan sebuah flare. Iris menjelaskan kalau dia pernah memainkan flare tersebut, sehingga menyebabkan dia hampir dipecat, dan tidak diizinkan menggunakan senjata. Ketika jam berpatroli tiba, Iris memerintahkan Tata memasukkan beberapa flare ke dalam tas, lalu meminta Tata bermain di sana seraya menyerahkan walkie-talkie, dan menunjuk pada kamera CCTV yang terhubung ke ponselnya, di mana berarti dia bisa mengawasi Tata. Sekepergian Iris, dari pantulan air di lantai, Tata tidak menyadari ada bayangan tangan seseorang yang berlumuran darah menyentuh jendela. Sampai di lantai atas, tiba-tiba listrik menjadi padam. Tidak lama kemudian Tata yang terdengar takut menghubungi Iris. Oleh sebab itu Iris meminta Tata tenang, karena dia akan segera menyalakan generator. Setelah generator dinyalakan, Tata bertanya apakah Iris mengingat kalau hari itu adalah hari ulang tahun sang adik. Mendengar pertanyaan ini sontak Iris menjadi bersedih. Tapi tidak ingin larut dalam kesedihan, Iris berpura-pura baterai walkie-talkie-nya hampir habis, dan akan segera mendatangi Tata. Bersama dengan itu terdengar suara teriakan dari luar gedung, sehingga Iris harus memeriksa, melihat 2 orang pria tengah berkelahi di dekat sebuah mobil yang terbakar. Iris segera menghubungi polisi. Lantaran polisi tidak memberikan respon, maka Iris mencoba memberitahu hal ini kepada seorang penjaga bangunan seberang bernama David. Namun David hanya berkata mereka adalah para pecandu, jadi tidak perlu ikut campur karena dia juga telah menghubungi polisi. Pendengar itu Iris memutuskan untuk mengambil kunci gembok. Sayang dia tidak mengetahui kalau dari monitor CCTV terlihat seseorang memasuki bangunan melalui jendela.
Setelah memasang gembok, Iris bergegas menemui Tata, namun dia hanya mendapati walkie-talkie dan skateboard Tata yang tergeletak di lantai. Mendengar lagi suara gaduh dari dalam bangunan, Iris mencoba mencari asal suara itu. Kemudian di sebuah lapangan futsal, dia melihat seseorang yang melintas dan tiba-tiba mendatangi dia. Akibat orang berlumuran darah ini berhamburan maju, terpaksa Iris harus menghajar dia menggunakan papan skateboard. Dikarenakan orang ini kembali bangkit, Iris memutuskan segera kabur dan langsung mengunci pintu. Dari situ Iris melihat David yang sudah tergeletak di dekat seseorang yang berdiri, sedangkan terlihat pula orang lain yang berlarian. Hal ini sontak menyadarkan Iris akan keberadaan Tata yang belum diketahui. Oleh sebab itu dengan panik dia segera memeriksa semua kamera CCTV, hingga akhirnya menemukan Tata berada di sebuah ruangan. Sejenak menatap tato bertuliskan Nico yang merupakan adik Tata, maka tidak ingin kehilangan Tata juga. Iris bergegas mengambil telepon dan menghubungi Tata. Begitu telepon diangkat Iris meminta Tata mengurung diri di sana, dan hanya membukakan pintu bila terdengar ketukan seperti yang dicontohkan. Kemudian Iris melihat seorang pria bersenjata masuk dengan seorang anak gadis. Bersama dengan itu dia juga melihat bayangan seseorang di luar ruangan, sehingga segera mencari tempat bersembunyi. Beralih pada Tata, baru saja dia memasang gembok, tiba-tiba pintu digedor. Melihat sebuah tangan yang berusaha membuka pintu, maka Tata bergegas bersembunyi. Sayang tanpa dia duga tangan lain menarik Tata ke dalam gelap. Sementara itu sosok yang dilihat oleh Iris akhirnya masuk ke dalam ruangan, dan mulai mencari mangsa, meski belum mengetahui kenapa orang berlumuran darah ini bersikap seperti itu. Dengan gemetar ketakutan Iris berusaha menahan nafas agar tidak ketahuan. Baru saja dia merasa tenang tiba-tiba seekor kucing masuk, sehingga langsung dibanting oleh pria mengerikan tersebut. Tidak tahan melihat sang pria menghabisi kucing dengan ganas. Akhirnya Iris memberanikan diri untuk kabur dari ruangan itu. Dari balik sebuah meja Iris memperhatikan lagi ruangan tempat Tata bersembunyi. Lantaran tidak melihat keberadaan Tata maka dia mengulang rekaman CCTV, di mana terlihat seseorang yang berusaha mendobrak pintu. Hanya saja sudut kamera tidak dapat menjangkau tempat Tata bersembunyi, sehingga Iris tidak tahu kalau Tata telah diculik. Dari kamera lain Iris juga melihat orang yang melakukan serangan akan terdiam selama 32 detik setelah menyerang, sebelum akhirnya kembali bergerak. Tapi rasa heran Iris dipecahkan dengan suara gaduh, yang menyadarkan dia untuk mencari Tata. Di ruang ganti Iris mencoba melemparkan bola untuk memastikan kondisi di depan aman. Tidak melihat ada pergerakan, akhirnya Iris memutuskan maju. Sayang dia tidak menyadari kalau ada seorang wanita yang melintas. Sampai di samping sebuah loker, dia melihat sesosok pria berdiri mematung. Untuk itu Iris mencoba jalur berbeda. Malang saat akan berbalik, seseorang sudah duduk di bangku sehingga Iris harus bersembunyi ke dalam loker. Setelah dirasa tenang, Iris memutuskan keluar dan kembali menyusuri lorong yang gelap. Sayang tiba-tiba seorang pria menerjang, dan berusaha menyerang dia, namun datang lagi seseorang yang menarik pria tersebut sehingga kesempatan ini Iris gunakan untuk kabur. Tapi pria yang menyelamatkan dia tadi berhasil mengejar, dan langsung mendorong Iris ke dalam kolam renang. Ternyata pria yang menyerang Iris sebelumnya juga menceburkan diri. Di dalam air pria bernama Louis ini meminta Iris tenang, seraya menunjuk ke arah pria yang menyerang dia. Di sana mereka melihat pria penyerang tersebut akhirnya tewas akibat tidak bisa berenang. Lantas Louis berkata, di telapak tangan orang-orang yang terinfeksi terdapat semacam bekas luka berwarna merah, dan bersikap sangat agresif. Mendengar itu Iris memberitahu kalau dia sedang mencari anaknya yang berada di bangunan ini. Alhasil Louis bersedia membantu, namun meminta Iris membantu terlebih dahulu sang istri yang akan bersalin, dengan alasan jika ada orang terinfeksi yang datang, maka harus ada orang lain yang melindungi mereka. Sampai di sebuah ruangan Iris begitu terkejut mendapati istri Louis yang ternyata juga terinfeksi. Sayang pintu keluar sudah dikunci oleh Louis.
Di sini Louis tetap memaksa Iris membantu dia karena menurutnya Iris telah diselamatkan berkali-kali. Lagi pula dia merasa yakin sang istri dapat disembuhkan. Namun Iris berkata bayi di kandungan istri Louis bisa juga telah terinfeksi, sehingga tidak ada yang harus dilakukan. Kalimat ini tentu saja membuat Louis tersinggung, sehingga Louis bertanya apakah Iris tega meninggalkan Tata jika Tata terinfeksi. Mendengar Louis yang mengetahui nama Tata, sontak Iris menyadari kalau Louis sengaja menyembunyikan Tata, tapi akibat Iris mencoba menyerang, maka Louis mengancam akan menghabisi dia dan Tata juga. Tidak memiliki pilihan, terpaksa Iris menyetujui permintaan Louis. Selanjutnya, mereka memindahkan istri Louis ke ruangan lain. Dalam perjalanan Louis menceritakan kalau dia memiliki sebuah kapal, dan menawarkan Iris bersama Tata untuk tinggal di sana. Tidak berselang lama Iris menemukan Jeffy yang tergeletak, dalam kondisi terluka sangat parah. Jeffy bertanya mengenai Tata dan Nico. Mendengarnya Iris berkata Tata baik-baik saja, dan maaf atas kesalahannya yang menyebabkan Nico meninggal. Jadi ceritanya, anak mereka yang bernama Nico, tenggelam saat mereka mengajak dia ke sebuah pantai. Bersama dengan itu tiba-tiba Jeffy mengerang menahan sakit, di mana terlihat pula istri Louis mulai berontak, dan menyebabkan air ketubannya pecah. Menyadari hal ini ditambah lagi dengan kemunculan sejumlah orang terinfeksi, maka Louis mengajak Iris bergegas meninggalkan Jeffy. Sebelum pergi Iris terlebih dahulu mengambil kunci mobil Jeffy, namun lantaran orang-orang terinfeksi sudah mengepung ruangan itu, mereka pun menyalakan flare yang dibawa oleh Iris. Benar saja asap dari flare yang memenuhi ruangan, menyebabkan para zombie kebingungan mencari mereka. Sayang ada satu zombie menerkam Louis, oleh karenanya Iris segera menghindar, tapi dia juga tersesat di tengah kepulan asap, sehingga zombie berhasil menerjang dia. Beruntung zombie ini bisa dihabisi, menggunakan pisau yang ada di kunci mobil milik Jeffy. Selang beberapa saat, akhirnya Iris bisa menemukan tangga. Di atas Iris harus kembali bersembunyi melihat sesosok zombie datang. Anehnya zombie tersebut memandangi perut istri Louis. Menyadari sang zombie berniat mengeluarkan si jabang bayi menggunakan pisau, sontak Iris langsung berteriak. Di waktu yang sama, Louis pun muncul menghabisi zombie itu tanpa ampun. Berikutnya mereka membawa istri Louis ke ruang perawatan. Di sini mereka pun mempersiapkan persalinan sang istri. Singkat waktu bayi pun lahir dengan selamat. Setelah menenangkan istrinya dengan daging yang dia siapkan, Louis berniat mendekatkan si bayi dengan sang ibu. Melihat tindakan nekat Louis ini, tentu saja membuat Iris menjadi histeris. Selang beberapa saat, tiba-tiba listrik menjadi padam. Ketika senter dinyalakan Iris dan Louis mendapati ranjang yang sudah kosong. Lalu di sudut ruangan mereka melihat istri Louis yang tengah memegangi kepala sang bayi. Pada momen ini Louis mencoba mengatakan kepada istrinya kalau itu adalah bayi mereka. Sayang orang yang sudah terinfeksi ini tidak peduli. Melihat itu terpaksa Louis harus menghabisi istrinya, demi menyelamatkan sang bayi. Setelah kejadian ini Louis memberitahu di mana dia menyembunyikan Tata. Mendengarnya Iris bergegas menuju ke sana. Dalam pencarian Iris menemukan tubuh pria yang sempat dilihat dari CCTV. Tidak jauh dari situ, ia melihat tas milik Tata, dan mendapati sesosok tubuh yang hangus terbakar dalam perapian. Sontak tangis Iris pun pecah. Dalam kondisi terpukul, Iris mengambil senjata pria tadi dan berniat mengakhiri hidupnya. Tapi niat tiba-tiba dia urungkan karena melihat seekor tikus. Lantas di dekat sebuah tangga, Iris melihat lampu ceklok berwarna merah. Benda ini mengingatkan Iris akan Tata yang pernah memainkan ceklok tersebut. Untuk itu dia memutuskan naik. Di lorong lain Iris menemukan lagi ceklok yang menyala merah. Kemudian di depan sebuah ruangan Iris mencoba memanggil Tata. Dikarenakan tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Iris menggunakan kode ketukan yang sempat ia sampaikan kepada Tata. Benar saja pintu ini akhirnya dibukakan oleh anak cerdas tersebut. Setelah memeluk erat sang anak, Iris memastikan Tata tidak terinfeksi. Tata menceritakan kalau Louis melepaskan gips di tangannya, dan membantu dia bersembunyi.
Tapi saat Louis pergi, seorang pria bersama gadis seusianya datang meminta tolong. Sayang di waktu yang sama para zombie menyerang mereka, dan melemparkan si gadis ke api. Tata menambahkan sang ayah juga datang membantu, tetapi tidak berhasil. Untuk itulah dia harus mencari tempat bersembunyi lain. Manakala Tata menanyakan mengenai sang ayah, dengan tetangis Iris berjanji akan menceritakan semua setelah mereka berhasil menuju ke laut. Selanjutnya Iris mengajak Tata untuk keluar, namun melihat zombie sudah berdatangan, mereka segera bersembunyi pada sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tikus. Alhasil Iris membakar sehelai kain, agar tikus-tikus itu keluar mengalihkan perhatian para zombie. Mengetahui gerombolan zombie tersebut akan hibernasi selama 32 detik setelah menyerang tikus, maka Iris menyalakan stopwatch dan mengajak Tata melewati mereka secara perlahan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba satu zombie menahan tangan Tata. Sialnya peluru senjata Iris juga kosong. Parahnya lagi zombie mulai bergerak akibat waktu mendekati 32 detik. Oleh sebab itu, terpaksa Iris harus menyerang mereka sembari berusaha kabur. Sampai di lapangan basket, semakin banyak zombie berhamburan mengejar mereka. Bahkan para zombie terus mengejar kemanapun mereka pergi. Ketika mereka menemukan sebuah ambulans, Iris memancing para zombie memasuki ambulans tersebut agar terkurung di sana. Sayang ban mobil milik Jeffy juga bocor. Tidak memiliki pilihan lain, Iris memerintahkan Tata masuk. Kemudian dia memasang kain untuk menutup kaca dan menyalakan mobil itu. Naas para zombie berhasil menahan mobil mereka. Namun rupanya mobil ini kosong, karena mereka berdua masuk ke saluran bawah tanah. Di saluran bawah tanah mereka bertemu dengan Louis dan sang bayi yang berada di balik gerbang besi. Sebenarnya Iris berusaha mengajak Louis, tapi Louis yang dalam keadaan terluka meminta Iris untuk merawat bayinya. Louis juga memberitahu kalau kapal yang dia miliki bernama Albatros. Bersama dengan itu muncul sesosok zombie mendatangi mereka. Untuk itu Iris meminta Tata berbalik dan menjelaskan, jika dia sudah tidak mendengar apa-apa, Tata memiliki waktu selama 32 detik untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Iris pun maju, namun dengan mudah sangat zombie menghajar dia tanpa ampun. Begitu suasana hening, Tata mendatangi sang ibu, dalam kondisi terluka. Iris hanya bisa meminta dia segera pergi. Alih-alih pergi, Tata justru mengambil senjata untuk menghabisi zombie tersebut, di mana sejenak dia teringat akan sang adik. Dari situ mereka membawa bayi Louis pergi. Selanjutnya terlihat zombie yang mengapung di kolam renang kembali bangkit, sedangkan zombie lain berhamburan di tengah kota. Sementara kota terlihat memerah akibat api yang menyala, dan film pun berakhir.